Oke, selamat datang kembali Rider. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan saya Gladys selaku moderator yang akan memandu webinar Future Leaders pada pagi hari ini. Sekarang kita akan masuk ke sesi webinar dan saya harap Rider sekalian bisa mendengarkan sesi ini dengan baik dan jika perlu dicatat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan speaker kita pada hari ini. Beliau merupakan trainer, konsultan, dan juga penulis, Direktur Komunikasi dan Kerjasama Eksternal Komunitas Tangan di Atas, founder Talenta Muda Asia, founder Alta Kaizen Solution, dan merupakan Project Manager Sukses Mulia Foundation. Beliau juga merupakan profesional certified yang udah mendapatkan sertifikat dari Public Speaking by Academy Trainer, Grounded Business Coaching led by Coach El Fahmi, Health Safety and Environment E2000, dan Certified Digital Speaker. Beliau, Pak Harlan Purwanto, juga bergabung dalam organisasi Project Manager Komunitas Sukses Mulia, Majelis Pertimbangan Organisasi Forsamik, Direktur Business Learning Center HIPPI di Kabupaten Tangerang, dan merupakan manajer program Tahfiz Leadership. Oke, hari ini Bapak Harlan Purwanto akan menjelaskan mengenai leadership pada riders sekalian. Jadi mari kita undang bersama speaker kita hari ini, Bapak Harlan Purwanto. Halo, selamat pagi Mbak Gladys. Selamat pagi Bapak Harlan, bagaimana nih kabarnya? Allah pagi ini cerah sekali ya, Alhamdulillah di pagi hari Sabtu yang sangat luar biasa. Sepertinya juga teman-teman di peserta ini sangat ini banget ya, aktif banget, sangat luar biasa. Tadi saya pantau dari YouTube-nya, dan luar biasa, keren sekali ini para veteran, sangat luar biasa. Iya, terima kasih banyak Bapak Harlan. Oke, mungkin sebelum kita mulai sesi webinarnya nih Pak, Pak Baik. Harlan boleh memperkenalkan diri lebih lanjut dan mungkin menceritakan nih apa sih kesibukan Bapak Harlan belakangan ini? Oke, baik. Terima kasih ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya di seluruh Indonesia, dimanapun berada. Mudah-mudahan pagi ini, pagi yang cerah, pagi yang hebat, pagi yang memberikan semangat totalitas untuk teman-teman para tim semuanya. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini, kita bisa sama-sama belajar, kemudian juga bisa menguatkan diri teman-teman semuanya sebagai seorang leaders nantinya. Ya, karena sejatinya siapapun kita, dimanapun kita berkiprah, kita adalah leaders. Berapapun skalanya, gede ataupun kecil, besar ataupun skala nasional ataupun skala RT gitu ya, ataupun skala UKM di kampus, teman-teman tetaplah leaders. Maka siapapun Anda, siapapun teman-teman semuanya, apapun aktivitasnya, teman-teman adalah leaders. Minimal adalah leaders untuk diri teman-teman sendiri ya. Insya Allah kita akan bicara tentang kepemimpinan diri di kurang lebih 1 jam ke depan gitu ya. Mudah-mudahan waktunya cukup gitu ya, dan kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Nah teman-teman, perkenalkan, nama saya Harlan Purwanto, sosial media saya juga Harlan Purwanto dan sebagainya. Nah mungkin sekaligus saya nanti akan share materi ya Mbak Gladys ya. Sekaligus kita akan memulai webinarnya saja gitu ya, biar waktunya efektif, karena di slide presentasi juga ada perkenalannya, jadi bisa langsung relate. Baik, terima kasih Pak atas perkenalannya. Mungkin sekarang kita akan masuk ke sesi webinarnya aja ya. Bapak sudah siap? Baik, siap, baik. Oke, baik Riders, sekarang kita akan masuk ke sesi webinar kedua pada hari ini, yaitu mengenai leadership yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Harlan Purwanto. Kepada Bapak Harlan Purwanto, waktu dan layar kami persilahkan. Sebelumnya saya izinkan Baik. nanti saya kembali lagi saat sesi Q&A ya. See you soon, Riders! Baik teman-teman semuanya, pagi hari ini kita akan bicara tentang future leader ya. Kita akan menguatkan kepemimpinan diri. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bicara tentang kepemimpinan diri. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ya tadi sudah dikenalkan juga sama Mbak Gladys, sangat luar biasa ya, energik dari pagi ya. Karena webinar ini kan sudah dari kemarin-kemarin, teman-teman tetap standby dan luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang bagus, bekal positif yang kuat untuk menguatkan jati diri teman-teman rider semuanya. Nah,
Activity saat ini saya masih diamanahi sebagai Direktur Komunikasi dan Kerjasama Eksternal sebuah komunitas wirausaha terbesar di Indonesia, yaitu Komunitas Tangan di Atas atau TDA. Teman-teman bisa searching TDA itu seperti apa, bisa cek juga di YouTube-nya, bisa cek di websitenya tangandiatas.com, dan kita sudah 16 tahun di Indonesia, dan hingga saat ini member di TDA juga sudah sangat luar biasa banyak, dan pebisnisnya pun juga sudah mulai banyak yang tumbuh, bahkan sudah ada yang sampai berkembang, sampai IPO, dan lain sebagainya. Nah, amanah yang lain juga di Project Manager di Sukses Mulai Foundation, kemudian aktivitas sebagai seorang trainer, kemudian konsultan, dan juga menulis beberapa buku ya. Meskipun di pandemi ini harusnya menjadi untuk menulis lebih banyak gitu, tapi ternyata di pandemi kesibukannya cukup padat dan juga luar biasa, akhirnya beberapa judul naskah ke pending. Nah, ini adalah aktivitas saya teman-teman semuanya, nggak jauh-jauh dari tentang bicara, tentang konsultan, dan juga tentang menulis, dan nggak jauh-jauh juga tentang bicara bisnis, karena sejatinya mimpi besar saya, visi besar saya adalah di dunia bisnis. Nah, teman-teman, ini perkenalan sederhana, singkat, ya, dan ini beberapa buku-buku saya, dan ini buku pertama Mudah Berkarya ini diterbitkan oleh Quanta atau Kompas Gramedia Group. Kemudian yang kedua ini kita terbitkan sendiri, kemudian ini tentang bisnis, dan ini yang masih on progress, next step, bicara tentang hidup kita ke depan seperti apa, tentang bagaimana kita mendesain kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, teman-teman semuanya, saya pengen ini ya, teman-teman mengawali sebuah hari itu harus dengan sebuah hal yang positif, kata-kata yang baik kita afirmasikan sehingga ke depan kehidupan kita, setiap hari kita menjadi hari-hari yang baik. Nah, teman-teman boleh dong di-share kira-kira kata positif apa yang menggambarkan diri teman-teman di pagi hari ini. Silahkan, kalau ada yang boleh nanti di komennya, di kolom komentarnya silahkan dicek gitu ya. Nanti kita akan coba. Teman-teman sebenarnya satu kata positifnya seperti apa sih yang saat ini dirasakan? Apakah rasanya itu semangat gitu ya, atau yang lainnya? Silahkan teman-teman boleh di kolom komentar, yang di YouTube silahkan di YouTube dan lain sebagainya. Oh, ada bersyukur, oke. Bahagia, excited, semangat, oke. Ada lagi silakan. Antusias, oke. Kemudian apa lagi? Bersyukur, oke. Bersyukur, wow, banyak yang bersyukur ya. Memang ini kata-kata sederhana tapi begitu dalam maknanya. Cerah, wah, secerah hati kita semuanya ya, insya Allah ya. Fresh, betul. Ya, mudah-mudahan fresh, betul-betul fresh. Hebat. Mau tanya banyak hal, semangat, senang, wow, luar biasa. Baik, terima kasih yang sudah menjawab ya. Boleh silahkan dilanjutkan ya teman-teman semuanya. Sembuh, wow, mudah-mudahan teman-teman bisa segera sembuh bagi yang sedang sakit dan lain sebagainya. Produktif, oke, luar biasa. Terima kasih teman-teman yang sudah sharing atas kata-kata positifnya. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa betul-betul menjadi orang-orang yang selalu berpikir positif. Oke, tadi satu kata positif itu akan sangat mempengaruhi ya satu hari ke depan teman-teman. Ketika teman-teman di pagi hari mengatakan sebuah kata bahwa saya semangat, bersyukur, berkah, insya Allah harinya akan menjadi berkah. Tapi kalau di dalam satu hari itu diawali dengan kata-kata yang positif, capek, lemah, letih, lesu, malas, dan lain sebagainya, maka itu pun juga sama. Teman-teman dalam satu hari itu akan merasakan hal tersebut. Rasanya itu mengerjakan sedikit aja, capek. Ya. Terus kemudian bergerak sedikit, malas. Ya, diajak sharing sedikit, ngapain gitu ya. Nah, ini anak-anak muda sering banget merasakan seperti itu. Nah, ini menjadi hal yang sangat krusial. Satu hari, satu kata positif di pagi hari itu akan menentukan satu hari tersebut sampai malam, sampai kita istirahat. Nah, teman-teman semuanya, yuk kita sama-sama selalu mulai dengan kata-kata positif, kata-kata yang baik, kata-kata yang mewakili diri kita satu hari itu. Mudah-mudahan ketika awalnya positif,
sampai akhirnya kita pun juga mendapatkan positif. Positif ini bisa diartikan dengan kebaikan-kebaikan. Maka sebagai seorang leader harus selalu bicara tentang kebaikan. Bagaimana kata-kata kebaikan, kata-kata positifnya bisa menggerakkan timnya untuk melaju ke arah yang lebih baik lagi. Terus menjadi seorang leaders yang bisa menginspirasi. Kata-kata positif adalah kata-kata yang bisa menginspirasi, kata-kata yang bisa menggerakkan. So, jangan pernah meremehkan kata-kata positif yang kita keluarkan. Ya, yuk kita sama-sama ilhami bahwa apapun yang kita lontarkan dari mulut kita, ya, kata-kata yang keluar dari mulut kita, maka ini adalah kata-kata yang menjadi doa. So, jangan pernah meremehkan kata-kata yang keluar dari mulut kita, karena apapun yang terucap itu adalah doa. Oke, selanjutnya adalah teman-teman semuanya, perubahan di dunia, ya, saat ini memaksa kita untuk ikut juga berubah, tidak boleh tidak, gitu ya. COVID-19 contohnya, ya, COVID-19 itu sangat memaksa kita yang tadinya sering keluar rumah, ketemu orang, ngopi di luar gitu ya, ngobrol di luar tanpa jarak, tanpa sekat. Saat ini kita dipaksa banyak kan tinggal di rumah, melakukan webinar yang tadinya tuh nggak pernah webinar, ya, buru-buru webinar gitu ya. Paling YouTube juga digunakan untuk nonton-nonton favorit-favorit kita ya, yang suka Korea kan gitu ya, yang suka channel berita-berita dan lain sebagainya. Kemudian memaksa kita harus jaga jarak. Yang tadinya deket-deketan, kemudian bisa bicara tentang lantang dengan nyaman, sekarang harus jaga jarak, bahkan pakai masker, dan ini menjadikan kita harus ikut berubah. Kalau tidak, kita yang akan musnah, gitu ya. Dan sampai kemudian hingga saat ini kita harus terus bersahabat dengan dunia virtual. Meskipun kita merasa, gue gaptek nih, nggak ngerti apa-apa di dunia digital. Yuk kita harus berubah. Kalau tidak kita musnah. Dunia digital itu terus memaksa kita untuk terus berubah. So teman-teman leaders, riders, kita harus berubah. Ya, kalau tidak kita yang akan punah. Oke, yang selanjutnya adalah satu hal yang bisa teman-teman syukuri dari kehidupan teman-teman. Dari kecil sampai sekarang. Coba, apa yang bisa teman-teman syukuri? Ya, silahkan di-sharingkan di kolom komentar, sehingga kita bisa sama-sama diskusi. Silahkan. Ya. Satu hal yang mewakili teman-teman yang bisa disyukurin. Silahkan teman-teman. Yuk kita coba sama-sama merefleksikan diri. Karena seorang leaders itu pun juga harus bisa merefleksikan apa yang bisa disyukuri dari pergerakan timnya, dari pencapaian timnya. So, teman-teman semuanya, yuk kita sama-sama. Satu hal yang bisa teman-teman syukuri hingga saat ini. Ya. Oke. Masih diberi umur panjang. Oke, keluarga, bernafas, ya, Masya Allah ya, luar biasa. Kemudian ada yang diberi kesehatan, oke, diberi kesehatan, dan kemudian ada yang diberi apa lagi ya, banyak hal ya. Oke, masih bisa kuliah, betul, banyak orang yang pengen kuliah tidak bisa kuliah seperti saya. Kalau dulu saya pengen kuliah harus keluar rumah, artinya harus merantau agar bisa kuliah dengan biaya sendiri karena orang tua saya sudah tidak memiliki apa-apa. Bisa kumpul sama orang-orang sportif. Nah, ini juga sangat menarik. Ya, perlu kita syukuri karena tidak semua saudara kita, tetangga kita, bahkan teman-teman kita itu sportif terhadap apa yang kita lakukan. Bahkan bisa jadi mencibir. Maka kumpul dengan orang-orang yang sportif ini menjadikan sebuah hal yang perlu disyukuri. Bisa kuliah, oke, keluarga, orang tua, betul, orang tua, betapa luar biasanya orang tua kita ya, berjibaku untuk menghidupi kita, membesarkan kita. Nah, so teman-teman semuanya, sudahkah kita telepon orang tua kita? Sudahkah kemudian kita memberikan yang terbaik untuk orang tua kita, gitu ya? Karena sebagai seorang leader, tanggung jawabnya sangat luar biasa banyak. Ya, sebelum kita ke orang lain, yuk kita ke dalam diri kita dan orang sekitar kita. Baik, masih bisa hidup bahagia hingga saat ini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan
satu kata positif dan juga hal-hal yang bisa disyukuri, ini betul-betul bisa menginspirasi diri kita semuanya, kemudian bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang pribadi yang baik, pribadi yang terus bersyukur, sehingga apapun yang kita lakukan bisa memberikan nilai tambah terhadap personality kita, terhadap diri kita, dan juga menjadikan kita leaders yang betul-betul mampu menggerakkan orang lain. Oke, nah teman-teman semuanya, dari World Economic Forum ya mengatakan bahwa COVID-19 menghadirkan peluang untuk meriset, ya, mengatur ulang besar-besaran tatanan dasar ekonomi dan sosial di dunia. Maka teman-teman semuanya, ini harus kita waspadai. Sebagai seorang leaders, kita harus mewaspadai itu. Lantas bagaimana agar kita juga bisa rise above the crowd gitu ya, dari kumpulan-kumpulan orang kita tetap bisa menjadi yang lebih terang di antara yang terang gitu ya. Di antara yang terang gitu ya. Kemudian di perkumpulan banyak orang agar kita tetap menjadi yang berbeda. Maka caranya adalah kita harus menguatkan apa? Kepemimpinan diri kita. Self leadership. Ini menjadi sebuah kunci untuk kita bisa memenangkan di sebuah pertarungan yang tidak pernah menentu saat ini. Ketika kita memiliki kepemimpinan diri yang kuat, maka teman-teman semuanya otomatis jati diri kita terbentuk, perilaku kita terbentuk, kehidupan kita akhirnya datang kehidupan yang baik, orang-orang yang mensupport kita dan lain sebagainya. Maka yuk kita sama-sama tanamkan kepemimpinan diri ini dengan sebaik-baiknya. Ini tidak banyak orang mengetahui, tidak banyak orang kemudian mau mengadopsi, mau mengimplementasikan kepemimpinan diri yang kuat di dalam dirinya. Kenapa? Orang banyak mengatakan ribet. Buat apa? Yang penting gue kerja. Yang penting kerja dapat duit selesai. Oh no, bukan. Tidak hanya sekedar itu. Kalau teman-teman memiliki kepemimpinan diri yang kuat, maka di dunia kerja pun teman-teman akan dipertimbangkan. Bisa naik jabatan lebih cepat, bisa kemudian mendapatkan bonus yang besar, bisa kemudian mengakselerasi karir, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena teman-teman memiliki kepemimpinan diri yang kuat. Lantas, apa sih kepemimpinan diri itu, ya, atau self leadership itu? Kita bisa cek ya, silakan apa? Yaitu kemampuan seseorang untuk secara aktif mempengaruhi pikiran, perasaan, dan juga perilaku diri kita sendiri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Sehingga teman-teman semuanya, ketika kita mampu mengontrol pikiran kita, perasaan kita, kemudian juga perilaku harian kita, maka itu adalah self leadership. Dan itulah yang kemudian bisa kita gerakkan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Teman-teman leaders, maka self leadership ini menjadi hal yang penting sekali untuk kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Apakah teman-teman sebagai seorang mahasiswa, teman-teman sebagai seorang pekerja, sebagai seorang profesional, sebagai seorang entrepreneur gitu ya, business owner dan lain sebagainya, teman-teman layak dan wajib mengimplementasikan yang namanya self leadership. Maka sebelum kita memimpin orang lain, maka teman-teman harus memimpin diri sendiri. Ketika sudah mampu memimpin diri sendiri, maka teman-teman layak untuk memimpin orang lain. So, jangan pernah menganggap remeh, memimpin orang itu gampang, memimpin diri sendiri itu mudah. Tidak. Memimpin diri sendiri itu jauh lebih sulit daripada kita memimpin orang lain. Ya teman-teman semuanya, para riders, para leaders, yuk kita sama-sama implementasikan self leadership dengan mempengaruhi secara aktif pikiran kita, perasaan kita, dan juga perilaku kita. Lantas, apa self leadership yang bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita? Yuk kita sama-sama bahas satu persatu. Ya, ini contoh sederhananya ataupun kerangka sederhana yang bisa kita lakukan. Kalau seumpamanya kita pengen memimpin orang yang kita pimpin itu efektif, gitu ya. Orang mau melakukan apa yang kita inginkan, maka faktor yang bisa mempengaruhi adalah trust dan respect. Yang kedua adalah perilaku. Yang ketiga ada pikiran dan juga perasaan. Maka triangle
perilaku, pikiran, perasaan, ini adalah hal-hal yang sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa memimpin diri kita dan juga orang lain. Jadi, kepemimpinan diri, self leadership yang tadi dipengaruhi pikiran, perasaan dan juga perilaku, ini juga sangat berpengaruh ketika kita memimpin orang lain, ya. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan trust dan respect lebih besar, maka perilaku kita baik, maka kita memimpin siapapun efektif. Orang akan lebih mudah kita gerakkan. Orang lebih mudah kita ajak untuk melakukan kebaikan. Tapi ketika kita tidak mendapatkan trust dan respect, kemudian perilaku kita buruk, pikiran kita buruk, perasaan kita buruk, maka inilah yang menjadikan kepemimpinan kita tidak efektif. So, teman-teman semuanya, trust dan respect itu penting. Perilaku diri kita, pikiran kita, perasaan diri kita yang terus kita kelola dengan positif, itu akan mempengaruhi kepemimpinan diri kita yang efektif dan juga bisa menggerakkan orang lain dengan yang baik, ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang mudah. Nah, ini ya kuncinya. Teman-teman, ada nggak sih kalau semuanya nanya, emang ada risetnya bahwa ketika trust dan respect itu didapatkan, kita lebih mudah menggerakkan orang lain? Ada. Ini risetnya dari International Journal of Leadership Studies, gitu ya, mengatakan bahwa pemimpin yang dipercaya dinilai lebih efektif dalam menjalankan peran kepemimpinannya. Oke, berbeda ya, pemimpin dan juga kepemimpinan. Maka teman-teman semuanya, untuk mendapatkan kepercayaan dari anggota tim yang kita pimpin itu juga sangat susah. Tidak gampang, tidak mudah, bahkan butuh effort yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman semuanya, yuk kita sama-sama. Kepercayaan yang saat ini sudah kita dapatkan dari siapapun, dari manapun, kita jaga dengan baik. Kita efektifkan dengan baik, kita kelola dengan baik. Lantas ada lagi kah riset yang mengatakan tentang respect? Ada. Kepercayaan. Ya. Survei pada berbagai tim basket pria menunjukkan bahwa kepercayaan dalam kepemimpinan menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi peningkatan performa tim. Ya. Pengaruh trust itu 44%, 56% sisanya berasal dari pengalaman, talent tim, dan rekam jejak pelatih. Artinya teman-teman semuanya, 44% itu dipengaruhi dari trust. Jadi kalau saat ini teman-teman sedang memimpin orang dan ternyata timnya teman-teman tidak trust terhadap teman-teman, perlu hati-hati. Perlu hati-hati. Ya, karena itu ada faktor terbesar yang mempengaruhi efektivitas kita dalam memimpin orang lain dan juga aktivitas terhadap peningkatan performa tim, apapun timnya, apakah sales, apakah tim dalam olahraga, ataukah activity sosial, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini ada lagi. Satu tentang perilaku. Nah, jadi tadi kan ada perilaku. Risetnya adalah bahwa kepercayaan anggota tim terhadap pemimpin ditentukan oleh perilaku si pemimpin itu sendiri. Jadi kalau seumpamanya kita pengen mendapatkan respect, kita pengen mendapatkan trust dari anggota tim yang kita pimpin, maka poin penting dari riset ini adalah perilaku pemimpin itu juga harus layak untuk dapat dipercaya. Kalau tidak dapat dipercaya, ini bahaya, gitu ya. Nah, terus kalau dia tidak dapat dipercaya, tim mau bertumpu pada siapa? Nah, ini jadi bahaya. Itu kata teman-teman semuanya. Kalau gimana caranya saya mendapatkan kepercayaan dari anggota tim saya? Bagaimana agar diri saya bisa dipercaya oleh orang lain? Bagaimana orang lain bisa mempercayai apapun yang saya katakan? Maka kuncinya adalah perilaku diri kita sendiri, teman-teman semuanya. Ya, so lantas bagaimana agar kita bisa memunculkan kepercayaan diri, kemudian trust dan respect terhadap orang lain, kemudian juga agar perilaku kita menjadi perilaku yang baik, perasaan kita bisa kita pengaruhi dengan perasaan yang positif, kemudian juga pikiran kita juga bisa kita kelola dengan selalu berpikir hal-hal yang positif dan selalu berpikir hal-hal kebaikan. Bagaimana caranya? Nah,
Caranya adalah, yuk kita sama-sama kuatkan prinsip kepemimpinan diri kita. Kenapa? Ini akan sangat penting. Karena 3 prinsip ini akan sangat mempengaruhi perilaku, kemudian akan sangat mempengaruhi pikiran kita, dan juga akan sangat mempengaruhi perasaan kita. Ya, lantas apa sih prinsip-prinsip self leadership? Yang pertama adalah visi diri ideal. Dan yang kedua adalah kendali diri. Dan yang ketiga adalah integritas diri. Integritas diri. Lantas bagaimana kita bisa mengimplementasikan visi diri ideal, kendali diri, integritas diri? Caranya tidak sederhana, ya. Caranya tidak sederhana. Karena kita akan berdialog dengan diri kita sendiri. Kita akan bicara dengan diri kita sendiri. Hey, Harlan Purwanto, kamu hidup. Apa yang ingin kamu tuju di dunia ini? Apa yang ingin kamu persembahkan terbaik ketika kamu hidup, dan ketika orang akan mengenal kamu seperti apa ketika kamu tiada. Nah, ini adalah dialog-dialog diri, teman-teman semuanya. Ini dialog-dialog diri yang tentu tidak mudah untuk kita implementasikan di dalam diri kita. Tapi bukan tidak mungkin, gitu ya. Hanya butuh kita merilis bahwa kita bisa melepas ego-ego yang kita miliki di dalam diri kita, sehingga kita bisa menemukan visi diri ideal yang kita inginkan. Lantas bagaimana sih caranya? Tahan dulu sebentar ya. Oke. Saya pengen teman-teman coba menjawab pertanyaan sederhana ini. Siapa sih Anda? Siapa sih teman-teman semuanya? Silahkan coba, ada yang bisa menjawab nggak? Siapa Anda? Jawab di kolom komentar. Saya pengen mendengar, saya pengen juga diskusi. Silahkan teman-teman. Siapa Anda? Ini pertanyaan simpel, tapi juga susah untuk kemudian kita bedah lebih dalam. Mahasiswi biasa yang punya mimpi. Oke, Mbak Lisa. Ada lagi teman-teman? Silakan. Siapa Anda? 2 kata ya yang menjadi pertanyaan, tapi sejatinya sangat sulit untuk kemudian kita terjemahkan, gitu ya. Labibah, Mbak Labikoh Maira, orang yang punya banyak mimpi. Wah, ini banyak mimpi ya. Bangun, jangan banyakkan mimpi, gitu ya. Kalau banyakkan mimpi nanti tidur terus kamu. ya, ayo bangun. Oh ya, bangun ya, gitu ya. Jangan banyak mimpi, tapi eksekusi. Ya. Orang biasa, manusia, ya, manusia yang punya kelebihan dan kekurangan. Seorang tester profesional, bismillah, semoga tercapai, amin. Saya seorang mahasiswa yang mempunyai mimpi menjadi seorang pebisnis. Ya, kemudian insya Allah bisa. Kemudian juga ada seorang siswa yang mempunyai mimpi untuk menempuh pendidikan tinggi dan karir yang diinginkan. Baik, amin. Mudah-mudahan bisa tercapai. Ya. Sederhananya sebenarnya, saya tidak menanyakan nama Anda. Saya tidak menanyakan pekerjaan Anda. Saya tidak menanyakan jabatan Anda. Dan saya juga tidak menanyakan status Anda. Apakah mahasiswa? Ataukah pekerja biasa? Ataukah seorang apa? No, saya tidak menanyakan itu. Dan juga tidak menanyakan tentang Anda keturunannya siapa? Ningrat, darah biru, darah merah, darah kuning, gitu ya. Tidak itu, teman-teman semuanya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan ini akan menjawab pertanyaan tadi. Oke. Ya, teman-teman ya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ketika teman-teman, siapa Anda?
maka yang paling akan mudah dicerna adalah kualitas diri yang tampak dilihat oleh orang lain. Anda bisa dilihat oleh orang lain sebagai orang yang disiplin, orang yang ceria, orang yang bisa dipercaya, orang yang bahagia apapun kondisinya, atau sebagai orang apa. Itu adalah kualitas diri kita. Maka teman-teman semuanya, ketika kita tanya di dalam diri kita, saya ini siapa? Seorang pebisnis, yes. Pebisnis yang seperti apa? Pebisnis yang selalu jujur, tidak menerima suap, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah diri Anda, teman-teman semuanya. Ya, ini pertanyaan sederhana, tapi sangat susah kita terjemahkan untuk kita jawab, ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi refleksi diri kita, teman-teman semuanya. Yang jelas, ketika saya tanya siapa Anda, yang saya tanyakan bukanlah nama Anda, bukan jabatan, bukan status, bukan pekerjaan, bukan apapun. Yang ingin saya katakan di poin yang saat ini adalah, teman-teman semuanya, apa kualitas diri yang bisa dilihat oleh orang lain? Sehingga orang lain melihat Anda itu adalah si A, si jujur, si baik hati, suka membantu, si dermawan, rajin menabung mungkin gitu. Ya, paling tidak itu teman-teman semuanya. Kualitas diri apa yang ingin teman-teman tampilkan. Karena visi diri itu harus tercermin di dalam kualitas diri seorang pemimpin. Oke. Nah, ini saya lewat saja ya. Teman-teman tadi sudah banyak yang mengatakan pengen menjadi seorang yang bisnis, pengen sukses karirnya, pengen tercapai sebagai seorang mahasiswi ataupun mahasiswa, bisa menempuh pendidikan tinggi dan sebagainya. Teman-teman semuanya, bayangkan ketika seorang pemimpin tidak memiliki tujuan yang jelas di dalam kehidupannya, bagaimana dia bisa menggerakkan orang lain untuk maju ke depan? Bayangkan ketika teman-teman sebagai seorang leader tidak memiliki visi di dalam kehidupannya dan ingin menggerakkan orang lain untuk bergerak maju. Bagaimana? Kita aja sebagai seorang leader tidak memiliki tujuan yang bisa menggerakkan diri kita untuk maju ke depan. Maka ini bahaya. Jadi teman-teman semuanya, ketika kita pengen menggerakkan orang lain, ketika kita nanti diamanahkan untuk memimpin sebuah tim, maka poin yang paling penting adalah kita harus memiliki tujuan di dalam diri kita. Kita harus memiliki visi diri ideal yang ada di dalam diri kita. Ini penting sekali. Kalau kita punya tujuan yang jelas, maka kita bisa menyusun tangga-tangga itu juga dengan jelas. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, maka kita bisa membuat peta perjalanan itu jauh lebih jelas lagi. Saya pengen bisa ya berpendidikan tinggi, S3, doktor, misal gitu ya, di kampus A atau kampus yang menjadi kebanggaan Indonesia mungkin gitu ya, atau yang lainnya. Kampus misal kita sebutkan namanya, saya pengen S3 di UI, saya pengen S3 di BINUS dan lain sebagainya. Maka itu jadikan sebuah visi besar di dalam kehidupannya teman-teman semuanya. Sehingga teman-teman semuanya bisa membuatkan peta perjalanan jauh lebih mudah. Bayangkan kalau seumumnya hanya saya pengen bisa berpendidikan tinggi dan sesuai karir yang saya inginkan. Teman-teman karirnya mau apa? Yang diinginkan apa? Biarkan saya dengan yang dan Tuhan yang bisa menjawabnya gitu ya. Atau biarkan saya dan Tuhan yang bisa memahaminya. Ya enggak gitu. Ketika kita bicara visi itu harus bisa kita terjemahkan, harus kita bisa tuliskan, harus bisa kita deskripsikan. Misal saya pengen punya perusahaan 7 perusahaan multinasional, ya sederhananya. Kemudian pengen punya rumah tahfiz yang bisa menggerakkan orang-orang lain, ya kaum duafa 1000 yang kemudian bisa kita didik menjadi seorang leader. 7 perusahaan, 1000 leaders dari kaum duafa, misal, gitu ya. Contohnya sangat clear di usia 50 tahun, misal. Jadi jelas, ada angka, ada usia, ada yang kemudian bisa kita
capai di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman riders, teman-teman leaders, kalau seorang pemimpin tidak memiliki tujuan yang jelas, maka itu masalah di dalam kehidupannya kita. Bagaimana kita bisa memimpin orang lain kalau kita sendiri tidak memiliki tujuan di dalam kehidupan kita? Ini masalah pertama. Ya, yuk kita sama-sama aktifkan, kemudian tanamkan dan juga set up visi diri ideal kita dan sampaikan kepada orang tua, Bapak Ibu, ini tujuan hidup saya, ini yang akan saya capai, ini yang akan saya penuhi. Mohon doa, mohon aminkan dan mohon selipkan di setiap doanya Bapak Ibu semuanya. Nah, itu sampaikan kepada orang tua. Jaminan orang tua akan nangis terharu. Nah, karena ini juga sudah kita aplikasikan di program kami di Tahfiz Leadership. Ya, gambaran kalau tentang visi diri ideal adalah suatu gambaran kualitas diri kita terbaik, ya, kualitas diri terbaik di masa yang akan datang yang secara pribadi bermakna, menginspirasi, dan kemudian serta menggerakkan. Kalau visi kita tidak menggerakkan orang lain, koreksi lagi, berarti tujuannya ada yang salah, visi dirinya ada yang keliru, ada yang kurang tepat. Ya, maka ini yang paling penting. Seorang pemimpin wajib memiliki visi diri ideal, tidak bisa ditawar. Karena visi diri ideal menggambarkan kualitas diri terbaik yang orang lain akan lihat di dalam kehidupan kita. Oke, ini research juga mengatakan bahwa dari Journal of Management Development, visi diri ideal merupakan sumber utama yang mempengaruhi individu untuk melakukan perubahan secara sengaja. Jadi visi diri ideal itu bisa mempengaruhi pikiran kita dan juga perasaan kita, sehingga kita bisa melakukan perubahan secara sengaja. Bayangkan kalau kita tidak memiliki visi diri, misal yang penting mah hidup, bisa makan, bisa kerja, sudah selesai. Yes, itu juga tidak ada yang salah. Tapi bayangkan, kalau teman-teman setiap hari selalu melakukan itu dan tanpa ada tujuannya, teman-teman sampai usia 55 tahun, sampai usia 60 tahun akan jadi apa? Dan anak cucu kita ke depan akan mengenang kita sebagai apa? Nah, ini juga yang penting perlu kita refleksikan di dalam diri. Ya, visi diri ideal akan mempengaruhi individu kita untuk melakukan perubahan secara sengaja. Ya, karena perubahan itu bisa dipengaruhi dari pikiran kita dan juga perasaan kita, sehingga terciptalah sebuah perilaku yang positif, perilaku yang bisa dilihat orang, sehingga perilaku itulah yang menjadikan cerminan kualitas diri kita. Nah, visi diri ideal harus bisa mengantarkan Anda menikmati kehidupan terbaik. Baik. Nah, yang kedua adalah kepemimpinan diri bergantung pada kendali diri kita. Ya. Kendali diri itu apa? Ya, sebelum kita lanjut ke sana, kendali diri itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah kendali diri eksternal dan yang kedua adalah kendali diri internal. Ya, kendali diri itu sesuatu hal yang bisa mempengaruhi diri kita, ya. Kemudian kita bisa melakukan sesuatu. Ya. Terkadang di dalam sebuah kejadian itu akan sangat kelihatan si A ini dikendalikan oleh pihak eksternal atau dikendalikan oleh pihak internal. Pihak eksternal itu adalah hal-hal yang ada di luar diri kita, di luar diri kita, di luar kendalinya kita. Ya. Kalau kendali diri internal itu adalah sesuatu hal yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan di dalam diri kita. Apa yang bisa kita kendalikan di dalam diri kita? Pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tingkah laku kita, dan lain sebagainya. Yuk kita bahas satu persatu. Ya. Kendali diri eksternal itu menempatkan hal-hal di luar dirinya sebagai penentu atau penyebab utama atas segala hal yang terjadi. Misal, kok ini targetnya tidak tercapai, kok ini belum diselesaikan, gitu ya, misal gitu ya. Kemudian ada tim kita, wah ini Pak, ini salahnya itu, ini salahnya si dia. Terus ada juga, wah ini Pak waktunya kurang panjang Pak, jadi kita belum bisa melakukan dan lain sebagainya. Nah itulah kendali diri eksternal. Selalu menempatkan hal-hal di luar dirinya sebagai penentu ataupun penyebab utama atas segala hal yang terjadi. Ya, contohnya apa? Blame.
menyalahkan orang lain, apalagi excuse, dan kemudian justify, menjudge orang. Ini dia Pak, dia memang begitu Pak orangnya, dia memang sukanya begini Pak, Aisyah begitu excuse. Ketika dikasih tugas, excuse. Aduh Pak, ini waktunya kurang panjang Pak. Aduh Pak, tadi saya nggak sempat begini Pak. Tadi begini Pak. Wah, alasan itu bulat kayak benang kusut. Kemudian ada yang juga sering menyalahkan. Ini salahnya dia nih Pak nih. Sudah diajak nggak mau. Sudah diajak ngajain ini dia nggak mau juga. Dan lain sebagainya. Selalu menyalahkan orang lain. Nah ini adalah BEJ. Blame, excuse, dan justify. Ini penyakit yang perlu kemudian kita eliminasi di dalam diri kita. Seorang pemimpin tidak boleh ya melakukan blame, excuse, dan juga justify. Nah, kendali diri eksternal ini akan mempengaruhi kalau di dunia kerja itu stres kerjanya sangat tinggi, kinerjanya rendah, kepuasan kerjanya rendah. Kenapa? Karena dia selalu memikirkan orang lain. Wah, si orang lain, dia begini, dia begini, dia begini. Kemudian tidak memperbaiki kualitas dirinya. Nah, ini selalu begitu. Kinerjanya rendah, iya, karena dia tidak fokus terhadap pekerjaannya, tapi fokus terhadap bagaimana menyalahkan orang lain, bagaimana menjelekkan orang lain, bagaimana agar orang lain itu tumbang, bagaimana agar orang lain itu bisa hancur. Kepuasan kerjanya rendah, ya jelas kinerjanya saja rendah. Gitu ya. Maka seorang leaders wajib mengeliminasi atau mengharam gitu ya, haram hukumnya untuk menggunakan kontrol ataupun kendali diri eksternal. Ya. Lantas, bagaimana tentang kontrol diri atau kendali diri internal? Kendali diri internal adalah merasa bahwa mereka memiliki kontrol atas diri mereka sendiri. Kita memiliki kontrol atas diri kita sendiri. Perilaku kita, perasaan kita, pikiran kita, ucapan kita. Itu kita yang kontrol. Nah, makanya ketika kita menggunakan kontrol diri internal, yang akan kita lakukan adalah mengambil tanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada diri kita dan juga tim kita. Bukan berarti menyalahkan diri sendiri, melainkan mampu melihat kontribusi diri dalam kejadian tersebut. Ketika kita jadi seorang leader, teman-teman semuanya, ini kepemimpinan diri. Kalau kita sebagai seorang leader tidak berani mengambil tanggung jawab, maka jangan pernah menjadi seorang leader. Sekecil apapun tanggung jawabnya, teman-teman leaders harus berani mengambilnya. So, visi diri, kendali diri, ini adalah poin penting yang wajib diimplementasikan di dalam kepemimpinan diri. Sebelum kita mengambil tanggung jawab untuk memimpin orang lain, cek dulu. Apakah kita sudah memiliki visi diri ideal yang bisa menggambarkan kualitas diri kita? Dan yang kedua, apakah kita masih sering menyalahkan orang lain di dalam setiap kejadiannya? Ataukah kita sudah berani mengambil tanggung jawab terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita ataupun tim kita? Nah, itu penting. Manfaatnya apa? Ketika kita melakukan kendali diri internal. Di dalam pekerjaan, ini sesuai dengan research. Di dalam pekerjaan, lebih menikmati pekerjaan. Menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dan lebih cepat. Lebih mudah dalam mempengaruhi orang lain, dan aktif mencari informasi dan pengetahuan terhadap situasi. Maka teman-teman semuanya, yuk yang saat ini masih melakukan kendali diri internal, perbaiki. Terus meningkatkan kualitas diri dan juga kendali diri internalnya. Yang masih sering memakai kontrol diri atau kendali diri eksternalnya, mulailah dari sekarang kita eliminasi satu persatu. Ya, lantas bagaimana dengan diri kita? Apakah kita masih menggunakan eksternal? Sering dipengaruhi oleh pihak luar? Artinya sering menyalahkan orang lain, sering beralasan, atau kita sudah berani mengambil tanggung jawab di dalam setiap kejadian yang diri kita alami ataupun tim kita alami. So, visi diri ideal, kendali diri, dan yang ketiga adalah integritas.
3 prinsip yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Teman-teman semuanya, integritas ini sangat penting. Banyak kita bisa melihat banyak pemimpin-pemimpin, ya, wakil-wakil rakyat di negara kita, apakah sudah berintegritas? Silahkan kemudian nilai sendiri dan refleksikan sendiri. Karena integritas ini sangat sulit untuk kita tegakkan di dalam diri kita. Makanya kenapa kepemimpinan diri itu tercermin dari integritas diri. Semakin kita mampu mengimplementasikan integritas di dalam diri kita, semakin mudah kita dalam mengelola orang lain, kemudian semakin mudah kita dalam membuat orang lain percaya atas diri kita dan sebagainya. Lantas integritas itu seperti apa sih gitu ya, agar kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, orang yang mendapatkan respect, dan perilaku kita bisa perilaku yang baik ya. Nah, ini ketika kita memiliki integritas yang terjaga akan menghasilkan rasa respect dan juga kepercayaan yang tinggi. Dan hal itu akhirnya akan membuat kepemimpinan kita bisa lebih efektif. Nah, ketika kita mau memimpin orang lain, integritas ini penting. Karena integritas menghasilkan rasa respect dan juga kepercayaan yang tinggi dari anggota tim kita. Sehingga ketika kita mau memimpin orang lain jauh lebih mudah, jauh lebih efektif. Oke. Sebelum saya lanjut ya teman-teman, sebelum saya lanjut, kira-kira dari film yang sangat singkat tadi, ada insight apa yang bisa teman-teman petik? Ya, karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Ayo, beberapa saja boleh. Oke, ya. Baik, sedikit lagi. Apa yang bisa teman-teman lihat dari pertandingan sepak bola tadi? Ya. Ya, pertandingan sepak bola tadi itu sangat sederhana sekali. Jadi sangat menggambarkan yang namanya integritas. Di dalam sebuah kotak penalti, gitu ya, seorang pemain sepak bola namanya Aaron, yaitu dia jatuh di dalam kotak penalti. Yang dia jatuh itu dia mengatakan bahwa saya jatuh sendiri, gitu ya, dan tidak terjadi penalti dan kemudian tidak mengambil penalti itu. Dan selama pertandingan, tim lawan pun juga melakukan yang sama, apa yang dilakukan Aaron tadi. Ketika terjadi benturan, jatuh di kotak penalti, yang dianggap itu penalti oleh wasit, kemudian pemain lawan tidak mengambilnya dan mengatakan bahwa dia terjatuh karena memang karena kakinya sendiri dan lain sebagainya. Maka teman-teman semuanya, sebuah hal yang sangat sederhana, ketika kita mengatakan hal yang jujur, yang benar, maka orang akan respect terhadap kita. Dan orang akan memberikan hal yang sama, akan memberikan kebaikan yang sama kepada kita. Ya, untuk bisa terus jaga integritas, maka kita harus mampu terus mempengaruhi pikiran, perasaan, dan juga tindakan kita agar selaras. Sehingga apapun yang kita pikirkan, perasaan kita, tindakan kita, selaras dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka itulah self-leadership. Ya, teman-teman semuanya. Maka integritas ini sangat penting. Integritas yang sederhananya adalah apa yang kita ucapkan, apa yang kita keluarkan dari dalam mulut kita, maka itulah yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, itulah yang kita ucapkan, maka itulah integritas. Sangat sederhana. Kalau melarang orang lain untuk berbuat A, ya kita harus sebisa mungkin melakukan hal yang sama. Ya, teman-teman semuanya. Integritas ini sangat kuat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan juga tindakan kita. Sehingga untuk kita menjadi yang efektif, ini akan sangat mudah sekali untuk kita bisa lakukan. Oke, dengan menjaga integritas, maka trust dan respect akan diperoleh. Integritas akan membantu memberi kejelasan, menetapkan, dan menjalankan keputusan yang kita buat. So, teman-teman semuanya, itu materi yang bisa saya sampaikan. Konten ini adalah konten yang saya dapatkan, saya belajar, saya mengabdi, dan saya betul-betul belajar dari Kubik Leadership yang memang fokus tentang kepemimpinan para eksekutif, para leaders di sebuah perusahaan di seluruh Indonesia. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan materi ini bisa sama-sama menginspirasi kita semuanya
bisa memberikan kebaikan untuk diri kita semua dan juga teman-teman semuanya, dan bisa menguatkan kepemimpinan diri teman-teman semua, sehingga mampu memimpin orang lain dan mampu menggerakkan orang lain untuk terus berbuat baik. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Gladys. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Harlan Purwanto atas pemberian materinya yang pastinya sangat bermanfaat dan juga inspiratif. Mungkin karena waktunya sudah cukup singkat ya Pak sisanya, kita akan langsung masuk ke sesi Q&A aja ya. Kepada riders, Boleh. jangan lupa untuk bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti pertanyaannya akan di-up oleh operator dan akan otomatis mendapatkan poin tambahan. Yuk, boleh banget nih yang mau nanya-nanya seputar materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Harlan Purwanto. Mungkin ada yang masih dibingungkan atau ada yang masih teman-teman semua penasaran tentang apapun itu, boleh banget langsung ditanyain. Oke, ini dari Devina kelompok Poci-Poci. Izin bertanya, Kak. Apakah seorang leader ada karena memang terlahir menjadi leader atau karena tercipta dan terlatih untuk menjadi leader? Baik, langsung kita jawab saja ya, Mbak Gladys ya. Ya, boleh. Baik, terima kasih Mbak Devina. Ini Mas atau Mbak nih? Mbak, dari Poci-Poci ini nama kelompoknya berarti ya? Iya, Gitu ya, benar nama kelompok. Ya, nama kelompok ya, dari kelompok Poci-Poci Devina. Terima kasih. Apakah seorang leaders ada karena memang terlahir menjadi leaders atau karena tercipta dan terlatih untuk menjadi leaders? Yang jelas adalah pemimpin itu perlu dilatih. Pemimpin itu tidak lahir ujuk-ujuk gitu. Apa ya ujuk-ujuk? Tiba-tiba gitu ya. Jadi pemimpin itu harus dilatih. Tanpa dilatih, mereka tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Nggak bisa menjadi pemimpin yang bijak. Meskipun dia terlahir dari seorang pemimpin. Misal gitu ya, dari seorang kepala negara mungkin, atau menjadi dari anaknya seorang gubernur mungkin, bupati mungkin, belum tentu dia jadi seorang leaders. Belum tentu mereka bisa menjadi seorang leaders yang baik. Ya, bisa jadi orang yang biasa-biasa aja tapi terlatih menjadi seorang leaders, dia akan menjadi seorang leaders yang handal. Jadi pertanyaannya, atau karena tercipta dan terlatih untuk menjadi leaders? Yang jelas jawabannya adalah karena terlatih menjadi seorang leaders. Karena pemimpin itu adalah yang terus melatih dirinya menjadi seorang pemimpin. Mengimplementasikan dirinya, memimpin orang lain, memimpin dirinya, ataupun memimpin tim-tim kecil yang ada di sekelilingnya. Memimpin perubahan dan sebagainya. Kurang lebih itu Mbak Devina ya. Jadi bukan terlahir dari keturunan leader, bukan juga. Ya, tapi yang jelas adalah pemimpin itu lahir karena terus dilatih dan terus berlatih menjadi seorang pemimpin. Demikian, terima kasih. Selanjutnya silahkan. Baik, terima kasih Pak Harlan atas jawabannya. Mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Nana kelompok Kora-Kora lagi. Bagaimana cara menentukan metode kepemimpinan yang tepat dan baik bagi seorang yang introvert? Karena biasanya introvert dan sedikit bicara itu suka diremehkan. Ya, baik. Introvert, extrovert itu kan hanya labeling saja kan. Sejatinya siapapun itu bisa menjadi orang yang rise upon the crowd. Siapapun itu bisa menjadi orang yang berbicara di depan umum. Siapapun itu bisa, dan kalau saya katakan mudah, ya mudah. Karena saya dulu juga nggak pernah yang namanya bicara di depan umum. Nggak pernah, Mbak. Saya nggak pernah kepikiran menjadi seorang pembicara gitu ya. Nggak pernah gitu ya. Ya, jadi karena sering dilatih. Dulu saya sering minder juga. Karena lahir dari anak, ya kalau saya katakan tidak mampu, ya memang saya sekolah SD, SMK itu karena memang dapat predikat tidak mampu gitu, jadi bisa sekolah gitu ya. Karena orang tua nggak ada biaya gitu. Jadi kalau kita bicara bagaimana menentukan metodologi kepemimpinan yang tepat dan baik bagi seorang ekstrovert adalah, maka latih diri kita untuk menjadi seorang pemimpin. Apa skills yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Komunikasi, bicara. Bagaimana kita bisa bicara dengan orang lain, ya, diskusi dengan orang lain. Yang kedua adalah negotiation skill-nya, gitu ya. Kemudian kontrol dirinya.
Ya, tadi katakan bahwa kontrol diri internal dan juga eksternal. Kalau kita mengatakan bahwa aku tuh ekstrovert dan aku tuh malu, aku tuh nggak bisa begini begitu, maka itu labeling di dalam diri kita. Ketika kita sudah melabel itu di dalam diri kita, teman-teman selamanya itu akan terlabel sebagai seorang yang tadi disebutkan. Nggak bisa lah, aku ekstrovert lah, aku orangnya beginilah, dan sebagainya. Itu perlu didobrak, itu perlu diubah. Karena ekstrovert ataupun introvert ataupun ekstrovert itu juga bisa menjadi seorang leader yang baik. Jadi kalau seumpamanya tentang metodologinya, yang paling penting adalah rajin untuk belajar menjadi seorang leader. Pimpin kelompok-kelompok kecil dan kemudian rajin memberikan instruksi-instruksi di dalam kelompok atau tim tersebut. Ya. Kalau ini di dalam kelompok, misal ini adalah kelompok kora-kora, maka reguler, gitu ya. Artinya adalah misal ada briefing, ada ketemu kecilnya, nggak bisa offline, menggunakan live Zoom-nya, kemudian satu persatu menyampaikan dirinya, sharing, itu layak untuk dicoba. Extrovert, introvert, tidak ada bedanya menurut saya. Itu hanya labeling di dalam diri kita, labeling dari seorang psikologi saja gitu. Tapi semuanya berhak untuk menjadi seorang leader dan semuanya layak menjadi seorang leader. Kurang lebih seperti itu, Mbak Nana ya. Silahkan. Iya, betul. Terima kasih Pak Harlan lagi atas jawabannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, ini satu pertanyaan terakhir lagi ya, boleh teman-teman? Boleh, baik, silahkan. Operator boleh dipilih pertanyaan yang mau di-up. Oke, ini satu pertanyaan terakhir dari Avel dari kelompok Halilintar. Izin bertanya, Pak, semisal kita menjadi seorang leader dan salah satu bawahan kita memiliki usia yang lebih tua dibanding kita, seperti apa kepemimpinan yang cocok untuk menghadapinya? Baik, ya. Saya pernah bekerja dan kemudian saya dijadikan sebuah leaders untuk sebuah aktivitas dan anggota tim saya mayoritas orang senior, ya senior di dunia kerja dan juga senior dari segi usia. Jadi artinya adalah memang sudah di usia saya waktu itu baru 20, belum sampai ya 20 tahunan, ya sekitar 20 tahunan, dan kemudian tim yang ada di bawah saya itu ada yang sudah 40, ada yang sudah 50 tahun. Gitu. Lantas bagaimana kita bisa menggerakkan mereka, kemudian bagaimana kepemimpinan yang cocok gitu ya. Yang pertama adalah libatkan mereka dalam setiap keputusan. Gitu ya. Misal minta pertimbangannya gitu kan. Selalu libatkan untuk menggali ide-ide terbaiknya gitu ya. Jadi jangan pernah kemudian disingkirkan gitu ya. Jadi melibatkan mereka-mereka ya, beliau-beliau yang sudah usianya lebih tua dari kita, itu sebagai bentuk penghormatannya kita. Nah, ketika kita sudah menghormati mereka, sehingga apapun yang akan kita lakukan, mereka juga akan respect pada kita. Mereka akan percaya pada kita. Gitu. Jadi kurang lebih sih itu yang pernah saya lakukan. Dan saya tidak pernah melakukan apapun. Ya, yang pertama adalah melibatkan mereka dalam setiap aktivitasnya. Kemudian selalu saya beri kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya dan juga pertimbangan-pertimbangannya. Dan yang ketiga adalah saya selalu melakukan pendekatan secara personal. Saya ajak ngobrol ya di sela-sela kegiatan yang memang tidak dalam aktivitas itu, saya ajak diskusi, ajak ngobrol, ada berbagai hal pertimbangan tentang pekerjaan dan sebagainya. Nah, hal-hal itu yang kemudian melunakkan hati mereka, menurunkan grade-nya gitu ya, sehingga mau masuk di dalam sebuah aktivitas dan kelompok itu menjadi lebih hidup dan kemudian improvementnya jauh lebih tertata. Nah, seperti itu sih itu yang saya lakukan ketika di dalam sebuah kelompok ada orang yang lebih tua. Insya Allah sih itu akan sangat powerful ya. Itu pernah saya lakukan soalnya. Tapi setiap orang tentu berbeda case-nya, strateginya juga akan berbeda. Tapi paling tidak 3 hal tadi itu pernah saya coba dan berhasil untuk menggerakkan orang, dan orang sangat respect dan percaya terhadap apa yang saya lakukan di sebuah organisasi tersebut. Terima kasih Mbak Evelyn, Mbak Evel. Baik, Dari tim terima kasih Pak Halilintar. Harlan. Sama-sama Terima Mbak kasih. Gladys. Iya.
Terima kasih Pak Arlan atas jawabannya. Karena keterbatasan waktu, sesi Q&A harus kita akhiri ya Pak ya. Dan kita akan masuk ke sesi terakhir untuk menutup sesi webinar pada hari ini. Apakah dari Pak Harlan sendiri nih, ada pesan yang mungkin ingin disampaikan kepada riders agar mungkin mereka bisa menanamkan materi mengenai leadership yang sudah disampaikan Bapak ke dalam kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih Mbak Gladys dan juga para riders semuanya. Yang namanya kepemimpinan diri itu tidak ujuk-ujuk datang, tiba-tiba datang di dalam diri kita, semuanya perlu kita bentuk, semuanya perlu kita latih, sehingga diri kita bisa memiliki visi yang jelas, visi diri yang ideal, kemudian kita mampu mengontrol diri kita untuk terus melakukan kontrolnya melalui kontrol diri internal, bukan yang eksternal, bukan sering menyalahkan orang. Ketika kita sering melakukan kontrol diri internal, maka kehidupan kita akan jauh lebih tenang. Dan kemudian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan integritas. Sebagai seorang pemimpin, integritas itu menjadi hal yang wajib untuk terus kita tanamkan dan terus kita lakukan. So, para riders yang saat ini berada di para tim, ya, para kotral yang sangat luar biasa, yuk kita sama-sama implementasikan self leadership yang sudah tadi saya sampaikan, sehingga teman-teman bisa jauh lebih baik lagi di dalam kehidupannya, lebih tertata lagi kehidupannya, dan jauh lebih dipercaya oleh siapapun yang ada di sekeliling teman-teman. Terima kasih. Sekali lagi saya tutup, pemimpin tidak lahir dari lautan yang tenang, tapi pemimpin lahir dari lautan yang keras. Artinya bergelombang, bergejolak, maka disitulah pemimpin lahir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Harlan atas pesannya. Kami selaku panitia ingin berterima kasih atas waktu dan juga ketersediaan Sama-sama. Bapak mengisi acara kami. Semoga dengan Sama-sama. adanya webinar pagi ini bisa men-trigger riders dan juga yang nonton di YouTube agar bisa mempraktekkan kepemimpinan yang baik. Untuk itu, kami ingin melakukan dokumentasi untuk kenang-kenangan webinar bersama Bapak pada pagi hari ini. Boleh. Sebelumnya saya izin share sertifikatnya dulu. Baik. Ya. Nanti akan saya bantu Terima kasih. itu. Foto dulu boleh? Boleh, baik. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. 1, Baik. 2, 3. Baik. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu dan semakin sukses ke depannya, semakin bersemangat lagi untuk membagikan materi-materi bermanfaat seperti hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Mbak Gladys dan juga para tim semuanya. Izin pamit ya.